Selamat malam, Bapak, Ibu, Oma, Opa, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta mengucapkan selamat beribadah kepada jemaat yang beribadah di gedung gereja maupun melalui channel YouTube GPIB Sejahtera Jakarta. Kiranya kesetiaan beribadah kita pada malam hari ini berkenan kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi kehidupan kita bersama keluarga dan sesama. Pelayan firman dalam ibadah keluarga ini adalah Pendeta Benyamin Lohena Pesi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Sejahtera Jakarta, dan kita diajak untuk menghayati tema, Jangan Andalkan Kekuatanmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, kita menghadap Tuhan dengan menaikkan pujian bagi kemuliaan-Nya dari Kitab Bakti 16 ayat 1 dan 2, Kau yang layak. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, Allah yang kami puji dan sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami untuk sepanjang hari ini. Dan malam hari ini Tuhan, Engkau boleh kumpulkan kami di rumah-Mu yang kudus untuk bersama-sama kami beribadah dalam ibadah keluarga. Terima kasih atas penyertaan Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau juga hadir di tengah-tengah persekutuan kami pada malam hari ini. Sertai kami semua para pelayan-Mu ya Tuhan, para multimedia dan juga para pendukung ibadah ini. Biarlah semuanya Tuhan kami memuji dan memuliakan nama Tuhan, dan biarlah Tuhan kami berkenan di hadirat-Mu yang kudus. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa bagi jemaat yang ada di tempat ini, yang sama-sama beribadah di gedung gereja, maupun yang melalui kanal YouTube GPIB Sejahtera. Tuhan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di surga, biarlah Tuhan peribadahan kami pada malam hari ini boleh berlaku hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Silakan duduk. Kita masuk Mazmur Pujian Berbalasan yang terambil dari Mazmur 37 ayat 23 hingga 27. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya.
Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman. Dan anak cucunya menjadi berkat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Kita sambut Gita Bakti 68 ayat 1 dan 2, haruslah Yesus sepenuhnya. Haruslah Yesus sepenuhnya hidup di dalam diriku, dalam kata dan tindakan, waktu tidur atau jaga, Yesus hidup dalamku. Ku harus hidup sepenuhnya di dalam Yesus Tuhanku, dalam kasih kebenaran, pengampunan, kekudusan, dalam Yesus hidupku. Sebelum pemberitaan firman, kami persilakan paduan suara haleluya untuk menyampaikan puji-pujian.
Terima kasih untuk puji-pujiannya. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu, saudara-saudara, kita siapkan Alkitab kita dan kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala dan kita semua berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk segala pemeliharaan Tuhan sampai malam hari ini. Saatnya kami datang dalam persekutuan ibadah keluarga, baik kami di dalam gedung gereja maupun jemaat yang ada di rumah, bersama-sama melalui channel YouTube GPB Sejahtera. Biarlah peribadahan kami ini senantiasa Tuhan berkati baik doa dan pujian yang kami naikkan. Dan tiba saatnya kami juga akan mendengar kembali sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan menuntun dan menguasai pikiran kami di saat kami membaca Alkitab yang berintikan firman Allah, saat kami menghayati akan kebenaran firman Tuhan melalui pemberitaan firman Tuhan, maka kami semua dimampukan bukan oleh karena pikiran kami, tetapi karena Roh Tuhan yang senantiasa melengkapi kami dan memampukan kami semua untuk dapat mengerti. Dan kami dapat membawa pulang firman Tuhan, kami jadikan firman-Mu sebagai petunjuk hidup kami, sehingga kami tetap setia dan tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal di tengah-tengah kehidupan seperti sekarang ini. Karena itu ya Tuhan, bersabdalah kepada kami semua, karena kami sudah siap mendengarkannya. Demi nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di sorga. Amin. Jemaat Tuhan, silakan berdiri. Kita akan membaca Alkitab pada malam hari ini dari Perjanjian Lama. 2 Tawarik 18 ayat 1 sampai dengan 11. Yang mengatakan, ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat, ia menjadi besan Ahab. Beberapa tahun kemudian pergilah ia kepada Ahab di Samaria. Ahab menyembelih banyak kambing, domba, dan lembu, sapi untuk dia dan rombongannya, dan mengajaknya untuk menyerang Ramot Gilead. Berkatalah Ahab, raja Israel, kepada Yosafat, raja Yehuda, "Maukah engkau pergi ke Ramot Gilead bersama-sama aku?" Jawabnya kepadanya, "Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatmu dan rakyatku. Aku akan bersama-sama engkau di dalam perang." Tetapi Yosafat berkata kepada raja Israel, "Baiklah, tanyakan dahulu firman Tuhan." Lalu raja Israel mengumpulkan para nabi, 400 orang banyaknya. Kemudian bertanyalah ia kepada mereka, "Apakah kami boleh pergi berperang melawan Ramot Gilead, atau aku membatalkannya?" Jawab mereka, "Majulah, Allah akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Tetapi Yosafat bertanya, "Tidak adakah lagi di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita dapat meminta petunjuk?" Jawab raja Israel kepada Yosafat, "Masih ada seorang lagi yang dengan perantaraannya dapat diminta petunjuk Tuhan. Tetapi aku membenci dia, sebab tidak pernah ia menubuatkan yang baik tentang aku, melainkan selalu malapetaka. Orang itu ialah Mika bin Yimla." Kata Yosafat, "Janganlah raja berkata demikian." Kemudian raja Israel memanggil seorang pegawai istana, katanya, "Jemputlah Mika bin Yimla dengan
segera. Sementara Raja Israel dan Yosafat, Raja Yehuda, duduk masing-masing di atas tata dengan pakaian kebesaran. Di suatu tempat pengirikan di depan pintu gerbang Samaria, sedang semua nabi itu bernubuat di depan mereka. Maka Sedekia bin Kenaana membuat tanduk-tanduk besi, lalu berkata, "Beginilah firman Tuhan, dengan ini engkau akan menanduk Aram sampai engkau menghabiskan mereka." Juga semua nabi itu bernubuat demikian, katanya, "Majulah ke Ramot Gilead dan engkau akan beruntung. Tuhan akan menyerahkannya ke dalam tangan raja." Demikian pembacaan Alkitab. Hosiana. Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam semuanya dan Shalom. Pembacaan Alkitab kita malam hari ini harus dilihat dalam rangkaian ibadah hari Minggu. Maka kita dapat lihat dengan jelas karakteristik dari setiap kepemimpinan Raja Yehuda. Jadi kalau dibaca tadi, kita melihat di sana ada kerajaan Israel dan ada kerajaan Yehuda. Dia terpecah atau Israel menjadi dua bagian, utara dan selatan, pasca kepemimpinan Raja Salomo. Maka Tuhan memecah Israel menjadi dua bagian, utara dan selatan. Nah, saudara-saudara, dalam bacaan kita ini kita bisa melihat bagaimana Yosafat setelah ayahnya Raja Asa meninggal. Dan pada akhir Raja Asa meninggal juga dia sudah mulai agak sedikit ke kiri-kiri. Gitu loh, kalau kita mau bilang ke kiri-kiri itu sudah menjauh dari Tuhan. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, saudara-saudara, Yosafat kembali hidup dalam kebenaran dengan Tuhan. Maka apa yang dilakukan oleh Yosafat dalam bacaan ayat pasal sebelumnya, maka kita bisa perhatikan dalam awal bacaan kita ketika Yosafat kaya dan sangat terhormat. Ini sebagai upah kalau kita baca dalam Perjanjian Lama atau dalam kitab 2 Tawari kemarin, bahwa Raja Asa kalau dia berbuat baik dan mencari Tuhan maka dia dapat upahnya. Upahnya adalah berkat yang begitu banyak atau penyertaan bersama Tuhan. Nah, sekarang kita bisa lihat anaknya Yosafat hidup dalam kebenaran, hidup sesuai dengan apa yang dilakukan sejak leluhur mereka, yaitu Daud. Jadi Yosafat mengikuti semua itu. Nah, saudara-saudara, yang menarik sekarang adalah ketika Yosafat berkoalisi dengan Besan. Nah, ini kalau sudah bicara Besan, mau tidak mau kan, suka tidak suka. Kalau tidak mau ikuti salah, nanti permusuhan. Nah, ini dua saudara ini sebenarnya utara dan selatan. Tetapi di satu sisi ini antara besanan ini ya udah, Bapak Ibu tahulah kalau kita punya besan mau disepakat. Bagaimana caranya? Nah, ini. Yang menarik dari bacaan kita, Yosafat ini adalah tipikal orang yang terus mengandalkan Tuhan sebenarnya ya. Makanya dia mencari siapa nabi di antara di sini. Rupa-rupanya ada perbedaan antara kebiasaan Yehuda, kerajaan Yehuda dengan kerajaan di Israel. Jadi kerajaan Israel, Raja Ahab ini dia punya nabi itu banyak sekali. Itu yang disebut dengan nabi palsu. Nah, nabi palsu ini tidak ada pernah memberitakan tentang yang jelek-jelek. Padahal Ahab sudah banyak kesalahan, tapi dibilang, oh baik-baik, oh Bapak baik-baik sekali, nanti Tuhan akan, makanya maju aja Pak berperang.
Makanya ketika ditanya, masih ada lagi nggak nabi yang selain dari sekian banyak orang ini yang memang dipanggil sebagai nabi Allah? Dan barulah di situ terbuka, ternyata dia tidak suka dengan Nabi Mika. Ada apa sebenarnya dengan Nabi Mika sampai dia tidak suka? Nabi Mika memberitakan tentang kejelekan dan malapetaka yang terjadi. Kenapa diberitakan seperti itu? Karena perilaku hidupnya. Karakter Raja Ahab itu yang begitu tidak berkenan di mata Tuhan, ya jelas Tuhan punya nabi pasti memberitakan tentang hal-hal yang malapetaka, iya. Kalau dia tidak seiman. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tema kita hari ini berbicara jangan andalkan kekuatanmu. Memang kalau dua kerajaan ini mulai bergabung, ayo kamu punya berapa, ayo kita serang. Kadang-kadang seperti itu. Makanya dikatakan dalam bacaan kita hari ini, tetapi Yosafat bertanya, tidak adakah lagi seorang nabi Tuhan supaya dengan perantaraannya kita dapat mendapat petunjuk. Ini beda ya, itu yang saya katakan tadi. Orang yang lebih mengandalkan Tuhan dengan orang yang selalu hanya mendengar yang baik-baik saja, wah bagus Bapak, bagus begini-begini, itu. Kalau yang sedikit-sedikit mengkritik dia bilang, sudah tinggalkan itu dia, dan seterusnya. Nah ini beda. Yosafat ini orangnya tetap mencari Tuhan lebih dulu. Nanti dia tahu ada nabi Tuhan yang benar-benar, kalau dia salah, jujur salah. Persoalannya kan seperti itu. Kenapa? Kenapa nabi-nabi di istana itu kebanyakan orang-orang yang mau memberitakan yang baik, bukan yang buruk-buruk atau peringatan-peringatan yang di dalamnya bisa terjadi kehancuran. Karena mereka ingin safe, ingin nyaman, ingin tidak bisa diganggu atau tidak mau diganggu kedudukannya, yang memberitakan saja. Dulu di zaman Orde Baru kita mendengar istilah ABS. Asal Bapak senang. Makanya apa yang terjadi. Dan kita bisa lihat begitu lingkaran korupsi begitu kuat sekali. Dan sampai hari ini keras, susah untuk kita bisa lepas. Nah itu karena kita selalu memberitakan yang senang-senang saja. Yang baik udah nggak usah. Nanti kita dipecat, nanti kita nggak dipakai lagi dan sebagainya. Nah kondisi seperti ini kemudian diperhadapkan oleh Ahab dan dia mengatakan ada nabi, saya tidak suka karena saya benci dia karena dia memberitakan begini. Maka Mika lah yang dimunculkan. Baru Mika mengatakan, kalau kita baca terus ibu bapak pasal ini, maka Mika mengatakan itu semua nabi yang ada di istana dia sudah disogok. Dan dia memberitakan tentang hal-hal yang positif dan seterusnya. Nah, apa yang terjadi? Kadang-kadang kita mulai berhitung, ya. Kita sendiri memberitakan suara kebenaran bisa tenggelam dengan sekian banyak orang yang lebih senang mendengar berita di kupingnya itu yang baik-baik ketimbang yang positif. Atau yang mengkritik, tetapi kritiknya itu kritik membangun. Nah saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, dengan tema kita pada malam hari ini, kita semua diajak dan belajar dari dua tipikal karakter raja ini, Ahab dan Yosafat. Karena Ahab mengandalkan kekuatan bangsanya dan sebagainya, dia tidak mengandalkan Tuhan. Karena kalau dia mengandalkan Tuhan, dia merasa bahwa Tuhan, ya Tuhan selalu maunya gini dan sebagainya. Tapi Yosafat, dia tetap. Tapi apa yang dilakukan oleh Yosafat sebenarnya, itu juga dikritik oleh nabi-nabi ketika dia pulang ke Yehuda. Maka ada nabi yang kemudian mengkritik Yosafat. Kenapa kamu mengandalkan Raja Ahab untuk maju berperang? Kenapa tidak mengandalkan Tuhan? Saudara-saudara, mari kita coba melihat dua peristiwa ini, dua kepemimpinan ini, lalu kita mencoba dalam karakteristik kehidupan kita. Saudara dan saya seringkali berhadapan dengan titik di mana kita juga berada pada pergumulan yang cukup berat. Kepada siapa kita mesti mengandalkan? Dan tanpa disadari, kita mudah sekali untuk kemudian diajak ke sana, diajak ke sini. Oh, lebih baik kita begini aja, berkoalisi dengan itu. Kita pasti aman dan sebagainya. Kita belum siap untuk menghadapi sebuah pergumulan yang besar, di mana ketika kita sebenarnya mengandalkan Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan, otomatis perjalanan hidup kita memang akan berhadapan dengan tantangan yang berat sekali. Ya,
Itu yang harus kita akui. Berjalan bersama Tuhan tidak seperti yang kita bayangkan. Karena mungkin kalau orang melihat kita yang senangnya saja, nanti ketika kita menderita bisa saja kita kemudian ditinggalkan. Sudah, selesai perkara. Siapa yang menjadi andalan kita ketika kita dalam keadaan jatuh? Tidak ada lagi, kecuali kita kembali mulai mendekatkan diri. Dan inilah yang menjadi sebuah kebiasaan kita, bahwa kadang Tuhan dinomor duakan. Tuhan ditinggalkan di belakang. Seperti itu. Dan itu yang terjadi, saudara-saudara. Ya kan? Nah, terkadang kalau kita mau katakan begini, pada waktu kita terdesak, kita baru mencari Tuhan. Tapi ketika kita berada dalam keadaan safe, kita tidak pernah ingat Tuhan lagi. Makanya kan ada sebuah cerita yang mengatakan begini. Satu kali, ada seorang, ini bicara pelaut ini ya. Nah, ini bicara pelaut ini. Jadi pelaut ini dia berangkat bekerja di sebuah pelaut ini. Lalu tiba-tiba dia berhadapan dengan ombak yang cukup besar. Goncangannya sangat besar. Sehingga yang tadinya dia biasa tenang, tapi suatu saat ombak ini lebih besar dan kapal ini sudah seakan-akan tenggelam. Lalu dia berteriak sama Tuhan. Tuhan, kalau saja Engkau menyelamatkan aku dari badai besar ini, aku akan membuat banyak hal untuk Tuhan dan sebagainya. Apa yang terjadi? Tuhan mengantar dia sampai di pelabuhan dengan selamat. Ketika dia selamat, dia bukan melakukan apa yang pernah dia ucapkan kepada Tuhan, tapi dia lalu kemudian dia membangun rumah, dia membuat rumah begitu mewah besar. Satu hari rumahnya terbakar habis. Habis terbakar, tidak ada pun yang tersisa. Maka dia langsung berdoa sama Tuhan. Tuhan, perkara di laut jangan dibawa di darat. Katanya begitu. Jadi yang dimaksudkan kadang-kadang kita mau membenarkan diri. Jadi kalau perkara saya kemarin di laut jangan dihitung lagi Tuhan. Kalau di darat ini udah lain lagi. Siapa? Karena kita pernah berjanji dengan Tuhan. Saudara-saudara, mengandalkan Tuhan itu bukan berarti kita kemudian bisa melewati tahapan demi tahapan satu kali nanti kemudian ketika kita save kita enggak. Kapanpun di situasi bagaimanapun seperti Yosafat, kita belajar dari situ. Dia mengatakan, ada enggak nabi, ada enggak yang bisa bicara langsung sebelum dia bergerak, sebelum dia melakukan sesuatu, kita minta Tuhan petunjuk. Kenapa? Karena itulah yang membuat kita nggak tahu ke depan apa yang terjadi. Kita nggak tahu 10 tahun ke depan apa yang terjadi. Tapi dengan mengandalkan Tuhan, mau bagaimanapun pergumulan hidup, Tuhan selalu datang tepat pada waktunya. Yang nggak pernah kita duga. Saudara-saudara punya pengalaman hidup dengan Tuhan kan? Bagaimana caranya bisa melewati? Kok saya bisa lewati pergumulan berat ini? Kenapa saya bisa lewati ini? Kenapa? Karena memang tangan Tuhan itu tidak bisa kita lihat, tapi dia tetap ada bersama kita. Kita tidak bisa melihat bagaimana Tuhan bekerja, tapi dia bekerja melalui orang-orang atau melalui situasi di mana saudara dan saya pada akhirnya bisa melewati saat di mana kita merasa begitu berat pergumulan hidup kita. Nah, saudara-saudara, di Minggu Prapaskah ini juga mari kita lihat ya, apa yang bisa 12 murid berjalan sama Yesus. Tapi ketika Yesus dalam penderitaan, apa yang terjadi? Tidak satu orang pun yang mendampingi dia. Berjalan menuju sampai di Golgota, tidak ada satu murid pun. Dia harus berjalan sendiri. Karena itu, dia selalu di dalam peristiwa penyaliban itu dia berkata, "Ya Bapakku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Itu pergumulan terberat yang bisa kita rasakan sebagai seorang yang benar-benar merasakan, Tuhan, kenapa engkau diam saja? Kenapa engkau tidak jawab doa kami? Yesus sebelum melewati semua itu, dia sudah berdoa dulu minta petunjuk Tuhan. Jikalau cawan ini lalu daripadaku, bukan kehendakku, tapi kehendakmu. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, itu yang harus kita lakukan sebenarnya sebagai orang percaya. Jangan sekali-kali kita merasa diri kita kuat,
Jangan sekali-kali kita merasa diri kita mampu, tapi tetaplah kita mencari Tuhan. Manfaatnya apa? Manfaatnya membuat kita yang tadinya kita tidak tahu, yang tadinya kita tidak melihat apa yang terjadi di depan, tapi Tuhan akan menunjukkan kepada kita. Di saat kita menderita, di saat kita bergumul, Dia selalu datang tepat pada waktunya. Nah, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, mari kita menghayati tema besar ini. Jangan sekali-kali kita hanya mengandalkan kekuatan kita. Saudara mampu? Ya, saya akui. Saudara pintar? Ya, saudara, saya akui. Tapi jangan mengandalkan semua itu tanpa kita datang minta petunjuk dari Tuhan. Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Nanti Dia yang akan mengatakan kepada kita semua. Walaupun jalan yang harus kita lalui itu harus kita injak duri itu. Yaitu jalan, gak ada jalan lain. Kalau bisa jalan yang aman-aman Tuhan. Tapi harus lewati duri-duri, lewat kerikil-kerikil yang tajam, injak. Memang harus kita injak. Tapi bukan berarti kemudian kita merasa sakit terus. Tapi berjalan dengan Tuhan selalu diakhiri dengan sukacita. Benar kan? Bapak Ibu sudah mengalami ya? Bisa kita aminkan? Ya. Saudara-saudara, kita saat teduh sejenak menghayati renungan kita malam hari ini. Kita memuliakan nama Tuhan dari Kidung Gita Bakti 269 bait 1 dan 2. Mari kita masuk dalam doa syafaat, diakhiri dengan doa Bapa kami, ditutup dengan doksologi. Kita berdoa. Kisah dalam Alkitab perjalanan raja-raja Israel dan Yehuda adalah kisah perjalanan iman percaya kami yang melihat betapa besar kekuasaan Tuhan ketika setiap pemimpin mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Maka dari sanalah Tuhan sendiri yang akan menunjukkan kuasa-Mu bahwa Engkau tidak meninggalkan orang-orang yang tetap mengandalkan Tuhan. Kami bersyukur karena malam ini kami belajar kembali karakter-karakter manusia yang hanya mengandalkan kekuatan tanpa melihat kebesaran Tuhan, tanpa mengakui bahwa Tuhan lebih kuasa dalam hidup ini. Kami belajar dari semua tokoh-tokoh Alkitab ini untuk membentuk jati diri kami, di mana kami bisa mengambil langkah bahwa dalam hidup ini kami tidak tahu apa yang akan kami hadapi. Seberat apapun pergumulan dan tantangan hidup kami tidak akan mengandalkan apa yang kami miliki. Kesehatan, kekuatan, materi dan sebagainya, tapi tetap kami mengandalkan Tuhan. Karena ada banyak hal yang kami sendiri terkadang tidak mampu melihat dan tidak dapat kami melangkah bahkan menghadapi pergumulan. Dengan Tuhan sajalah
kami semua tetap dianugerahi kekuatan untuk menghadapi semua tantangan hidup, tapi Tuhan selalu membuat kami pasti Engkau akan membuatnya indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat-Mu di minggu-minggu Prapaskah ini. Kami kembali menghayati betapa Engkau berjalan, betapa Engkau sudah menunjukkan loyalitas-Mu sampai pada perjuangan-Mu terakhir di Bukit Golgota. Dan biarlah kami semua boleh belajar dari sana. Dan dengan mengandalkan Tuhan, kami tetap berpegang teguh pada firman-Mu. Pada malam ini kami berdoa untuk jemaat GPIB Sejahtera di DKI Jakarta dari sektor pelayanan 1 sampai dengan 5. Tuhan memberkati akan jemaat-jemaat-Mu. Tuhan memberkati dalam segala keberadaan mereka semua. Tuhan, tiap pribadi, tiap keluarga. Jemaat-jemaat Tuhan yang dalam keadaan tubuh yang lemah, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Baik di rumah maupun di rumah-rumah sakit, terkhusus untuk sektor pelayanan 3, Ibu Elsia Tumiwa, dalam perawatan di rumah sakit kami serahkan akan orang tua kekasih kami ini, biarlah melalui pengobatan, melalui perawatan semuanya mendatangkan kembali pemulihan, kekuatan kesehatan tubuhnya, sehingga dia boleh berangsur-angsur kuat, pulih dan dia boleh pulang di tengah keluarga. Biarlah semuanya Tuhan selalu memberkati. Kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang bersyukur karena pertambahan usia, baik perkawinan maupun juga kelahiran. Kami berdoa juga untuk tiap pribadi, tiap keluarga. Tuhan Yesus memberkati semuanya dalam pergumulan jemaat-Mu. Kami berdoa untuk majelis jemaat, Tuhan berkati pelayanan kami semua. Tuhan mampukan kami untuk melaksanakan tugas-tugas panggilan dan pengutusan kami dengan setia. Kami juga mau berdoa ya Bapa di sorga, untuk unit-unit misioner. Kami juga mau berdoa untuk pegawai kantor gereja. Kami berdoa juga untuk badan pemeriksa perbendaharaan jemaat. Kami berdoa juga untuk koster dan security. Kami berdoa juga untuk petugas Satgas COVID-19, GPIB Sejahtera, diberkatilah pelayanan mereka semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur untuk semua berkat Tuhan dalam kehidupan kami sebagai jemaat. Di tengah-tengah pelayanan kami GPIB Sejahtera DKI Jakarta. Tuhan Yesus memberkati kami semua, pelayan, para presbiter yang bertugas. Kami berdoa untuk pemandu lagu, kami berdoa untuk pemain musik, gitaris dan juga organis, multimedia, penanggung jawab sound system. Bahkan jemaat Tuhan yang hadir di gedung gereja maupun juga jemaat yang beribadah di rumah-rumah, Tuhan berkati semuanya. Bahkan puji-pujian paduan suara dari paduan suara sektor pelayanan 3. Dan biarlah semangat kami dalam memasuki hari-hari kami ke depan. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati kami. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati upaya bangsa dan negara kami dalam menekan lajunya COVID-19 ini ya Tuhan. Biarlah melalui setiap program dan setiap kegiatan-kegiatan pemerintah kami diberkati, sehingga kami boleh melewati masa-masa pandemi ini, memasuki masa endemi dalam lindungan Tuhan. Sehingga Engkau berkati para pemimpin kami mulai dari pusat sampai ke daerah, bahkan seluruh aparat-aparat tentara baik TNI maupun juga kepolisian, diberkatilah pelayanan mereka semua. Inilah doa kami ya Tuhan dan syafaat kami di malam hari ini. Dengan segala kerendahan hati kami pun berdoa dan memohon kepada Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami memohon. Peliharalah kami dalam Yesus Kristus Tuhan kami yang telah mengajar kami semua berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan
Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya dengan nats Alkitab dari Imamat 19 ayat 5 yang mengatakan, apabila kamu mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan, kamu harus mempersembahkannya sedemikian hingga Tuhan berkenan akan kamu. Saudara-saudara dapat memberikan persembahan dengan memindai kode QR atau transfer ke rekening Bank Mandiri atas nama GPB Sejahtera, nomor rekening 128 009 000 5064 dengan menambahkan kode atau digit terakhir sebagai berikut: bersepuluhan kode 1, contoh 50.001, persembahan syukur kode 2, contoh 50.002, proyek kode 3, contoh 50.003, penunjang program kode 4, contoh 50.004, atau dapat disampaikan melalui amplop keluarga dan diserahkan ke kantor gereja pada hari kerja. Mari kita mengucap syukur dengan menyanyikan pujian dari Kitab Bakti 89 bait 1 dan 5. Dunia ini untuk kemuliaan Tuhan. Saudara kasih Tuhan, mari berdiri, kita menyerahkan persembahan kita dalam doa syukur. Kita berdoa. Ya Bapa,
terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami. Saat ini kami memberikan persembahan syukur. Kiranya persembahan ini dapat menjadi persembahan yang harum dan berkenan di hadapan-Mu. Inilah doa kami yang kami panjatkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Jemaat duduk. Maaf. Sebagai wujud tanggung jawab kita bersama membangun pelayanan dan kesaksian, maka disampaikan pokok warta berikut ini. Yang pertama, ibadah gabungan Pelkat PKP. Ibadah Pelkat PKP akan dilakukan pada hari tanggal Sabtu 26 Maret 2022, waktu jam 17 WIB, tempat GPIB Sejahtera. Yang kedua, ibadah pengucapan syukur hari ulang tahun Pelkat PKB ke-36. Ibadah syukur HUT ke-36 Pelkat PKB GPIB Sejahtera dengan tema Pemimpin yang takut akan Tuhan, 2 Tawarikh 20 ayat 20 sampai 30. Akan dilaksanakan pada hari tanggal Sabtu 26 Maret 2022, waktu jam 10 WIB, tempat GPIB Sejahtera. Yang ketiga, diinformasikan kepada pengurus dan anggota Pelkat Gerakan Pemuda agar mengikuti ibadah hari Minggu 27 Maret 2022 pukul 9 WIB pagi dalam ibadah nuansa muda. Pendaftaran kehadiran melalui Korsek dan Wakorsek setempat, atau dengan juga menghubungi pengurus Pelkat Gerakan Pemuda, Saudari Angelika Pratiwi, nomor telepon 0858 9971 2537. Saudari Diana Sintalai Boys, 0895 3736 03547. Yang keempat, IHMPT. Ibadah hari Minggu Pelkat PT akan dilaksanakan secara tatap muka yang dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 27 Maret 2022, waktu jam 10 WIB, tempat basement GPIB Sejahtera. Orang tua agar melibatkan putra-putri usia taruna untuk berpartisipasi dalam ibadah tersebut. Yang terakhir, yang kelima, musyawarah tahunan MUPEL GPIB Jakarta Selatan. Musyawarah tahunan MUPEL GPIB Jakarta Selatan akan dilaksanakan secara hybrid atau luring dan daring. Adapun pelaksananya pada hari tanggal Sabtu 26 Maret 2022, waktu pukul 9 WIB, pukul 17 WIB, tempat GPIB Karisma, Jakarta Selatan. Utusan 3 orang fungsionaris PHMJ GPIB Sejahtera. Yang pertama Ketua 1 Penatua Charles Van Munster, yang kedua Ketua 5 Penatua Roli R. Siahaya, dan yang ketiga Sekretaris PHMJ Diaken Pierre E.G. Maringka. Fungsionaris PHMJ yang lain akan mengikuti secara daring melalui Zoom meeting di tempat masing-masing. ID dan password akan diinformasikan kemudian. Demikian warta jemaat untuk kita pada ibadah keluarga malam. Terima kasih.
Saudara-saudara, mari berdiri. Kita akan kembali dalam kehidupan kita akan menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan, bahwa dalam hidup dengan keadaan apapun, tetaplah kita mengandalkan Tuhan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memberkati dan melindungi saudara sekalian dari malam ini sampai selama-lamanya. Dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan Yesus